Mandi kembang istilahnya itu kita ingin mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Dari apa? Karena di dalam satu suro sendiri atau satu Muharram sendiri yaitu masuk pada tahun baru Hijriyah atau tahun baru dalam kalender Islam atau kalender Jawa. Itu satu suro itu masuk dalam tahun barunya. Maka kita bersihkan seluruh diri kita, dosa-dosa kita masuk tahun baru supaya dengan niat yang baru. Mulai tak? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manusi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita tepat masuk pada malam satu suro. Satu suro ini yang mana kita mengenal pada masyarakat umum ini malam yang penuh misteri, malam yang penuh mistis. Semua makhluk gaib berkumpul di malam satu suro. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka kita akan bahas tentang malam satu suro pada kesempatan kali ini. Insya Allah saya ini lagi menunggu seorang tamu, sudah janjian di musola ini sampai jam 12 malam ini belum datang tamunya. Assalamualaikum, Cak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Mas Rahmat ya. Nggih, ngapunten Cak Haji mau muat ke dalane. Oh, macet. Dugi pundi nika kok macet? Iki wong dugi griya. Oh. Badhe tanglet-tanglet ini lho Cak Haji. Tanglet napa? Mau tanya apa, Mas Rahmat? Ini Cak Haji. Nggih. Katanya itu malam satu suro itu katanya malam kumpulnya demit. Masya Allah. Sampai ini mbak demit aja. Loh. Gak bahaya ta. Lah, sampean gak melok kumpul ta? niku mau mboten diundang. Nah, ya no Mas Rahmat. Gimana? Yang mau saya tanyakan itu Cak Haji. Nggih. Malam satu suro itu identik dengan hal mistis. Nggih. Identik dengan hal gaib, banyak larangan. Yang saya tanyakan, apakah benar malam satu suro itu identik dengan hal-hal gaib? Ini kita pakai kacamata budaya dan kita kolaborasikan dengan kacamata Islami kalau kita melihat pandangan satu suro ini. Jadi gini Cak Rahmat,
Jadi kalau kita membahas tentang satu surah, sebenarnya itu tidak ada hal yang mistis yang begitu mengerikan sebenarnya. Karena apa? Sejarah dari satu surah atau surawan sendiri itu sebenarnya dulu ada kesultanan atau sultan agung, ya, yang mana dia mempunyai keinginan mengkolaborasi antara Hijriyah dan juga Kejawen. Nah ini, ya, jadi bulan Hijriyah dengan Kejawen ini jadikan satu, agar supaya apa? Tidak ada istilahnya pemahaman perbedaan ketika kita dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini sendiri. Berarti ini proses syiarnya dari kesultanan? Syiarnya dari kesultanan itu sendiri. Kalaulah ada dari Kesultanan Yogyakarta atau dari Kasunan Surakarta dan Kesepuhan Cirebon, itu ketika malam satu suro seperti ini, mereka juga mengikuti budaya-budaya yang ada di tanah Jawa seperti ini. Contohnya apa? Yaitu seperti mengarak kebo bule, seperti itu. Keliling dari kesultanan itu sendiri dengan masyarakat, dengan apa? Bersama-sama dengan kesultanan, dengan masyarakat sekitar. Tapi dikolaborasikan apa? Dengan kegiatan keagamaan. Yaitu apa contohnya? Sekarang ini ketepatan satu surah bertepatan dengan tahun Hijriyah, yaitu Muharram, satu Muharram. Jadi kolaborasi inilah menjadi syiar Islam, yang mana dia itu Kejawen dibungkus dengan syiar Islam, yaitu satu Muharram di dalam penyebaran agama Islam di saat itu. Nah, kalau yang tradisi-tradisi orang Jawa kuno itu yang harus mandi di tempat pemandian kayak di Jolotundo, mandi kembang tengah malam, gitu tuh gimana? Sampean tahu pernah mandi kembang? Belum pernah. Belum pernah makan koyok ngene. Nah, mandi kembang itu ibaratnya itu kalau dalam diri kita itu mensucikan diri. Gitu, Mas Rahmat ya. Jadi kita mandi kembang, istilahnya itu kita ingin mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Dari apa? Karena di dalam satu surah sendiri atau satu Muharram sendiri, yaitu masuk pada tahun baru Hijriyah atau tahun baru dalam kalender Islam atau kalender Jawa, itu satu surah itu masuk dalam tahun barunya. Maka kita bersihkan seluruh apa? Diri kita, dosa-dosa kita, masuk tahun baru supaya dengan niat yang baru, muhasabah diri dengan apa? Kita mengukur diri kita, kesalahan-kesalahan yang lalu biar kita bersihkan, agar supaya masuk kepada tahun yang baru ini dengan identik dengan apa? Mandi kembang di Jolotundo atau di tempat-tempat istilahnya pemandian, bukan yang keramatnya sebenarnya itu, tapi pemandian itu identik apa? Membersihkan diri kita dari sumber, bukan dari air keran atau sumur, dari sumbernya langsung dari alam bisa membersihkan diri kita. Itu jadi pemahamannya bukan soal istilahnya sakral atau mistis atau dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Terus kayak gini, Kak Haji, yang ada kalau orang dulu bilang katanya malam satu suro itu para arwah nenek luhur itu kembali pulang ke rumah itu maksudnya gimana itu? Apa benar itu kayak gitu? Ya, kalau masalah leluhur arwahnya, kalau urusan ruh itu kan kita yakini bahwa dalam Al-Quran itu yas'alunaka anir ruh ya. Quli ruh bi amri rabbi ya kan.
Jadi kita bertanya tentang ruh itu sendiri, maka katakanlah Muhammad bahwasanya ruh itu haknya Gusti Allah. Manusia tidak boleh ikut-ikut tentang masalah ruh. Dalam artian apa? Kalau kita punya pemahaman bahwasanya ruh di dalam malam satu suro itu mereka kembali ke rumah itu, sebenarnya ruh itu hanya berada di alam ruh. Tidak bisa pulang lagi. Seperti itu. Mereka ini sudah meninggal dunia, ya tinggalnya di alam ruh. Tidak ada istilahnya setan atau ruh gentayangan. Melaku-melaku ning TV. Lah enak lah, iso blonjo meneh lah. Jadi tidak ada seperti itu. Itu hanya bisa jadi ada sosok makhluk astral atau jin yang menyerupai saja sebenarnya. Yang sehingga diyakini bahwasanya aku ketok koyok seliwer bayangane bapakku, padahal itu bukan wujudnya, ruhnya bapaknya itu sendiri. Bisa jadi hanya jin yang menyerupai. Seperti itu. Baik, Cak Kaji. Ini pertanyaan terakhir ini, Cak Kaji. Oh ya. Tentang kalau malam satu suro tidak boleh mengadakan pesta, malam satu suro tidak boleh keluar rumah, malam satu suro tidak boleh pindah rumah, terus tidak boleh banyak bicara. Apa benar ya Haji seperti itu? Nah, ini yang harus kita luruskan. Hal-hal yang kita anggap di masyarakat itu seakan-akan benar. Di channel YouTube ini kita akan luruskan, Mas Rahmat ya. Siap. Jadi ada sebuah diskusi yang luar biasa, ya, yang mana hampir kita mengenal hadis ini. Ya. Apa? Ana inda dhonni abdi, ya kan? Saya, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, jadi kalau kita meyakini bahwasanya malam satu suro itu malam yang sakral, tidak boleh atau pindah rumah atau mengadakan pesta surowan, tidak boleh ada pernikahan nanti sial. Ana inda dhonni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita sudah berprasangka jelek dengan mensakralkan satu hari ataupun dalam bulan surowan itu kita enggak boleh, maka itu akan terjadi pada diri kita. Seperti itu. Jadi yang seharusnya apa? Sudah kita berprasangka baik kepada Allah. Tidak ada itu semua. Kembali lagi dengan keyakinan diri kita. Seperti itu. Jadi kalau kita dalam masuk bulan Muharram, boleh nikah lagi berarti? Kalau mau nikah lagi silahkan. Oh boleh ya. Dapat izin. Dapat izin. Ya, masalah jadi itu. Yang jadi masalah itu ya yang bikin mistisnya itu ya ketika mau nikah lagi nggak boleh, nggak dapat izin, itu yang mistis. Yang mistis nggak bisa tidur nanti. Jadi gitu Mas Rahmat. Ya. Jadi jangan sampai kita ini berpikir hal-hal negatif tentang kejadian-kejadian atau tempat, bisa jadi ya, atau waktu wah iki koyo gak pas iki metu iki. Jangan, sudah husnudon sama Allah. Ya, kita berprasangka baik dengan Allah, insya Allah. Tidak ada waktu atau tempat atau bulan yang tidak baik. Semuanya baik. Ya, tinggal bagaimana kita meyakini pada diri kita. Nah, kalau yang hari yang tidak baik yang bagaimana? Nah ini ya kan. Pertanyaannya seperti itu. Yang baik yang hari Jumat itu hari baik. Tapi waktu hari Jumat dibuat pesta miras ya podo ae, hari enggak baik. Baik sama seperti itu. Ya. Muharram itu hari baik atau bulan baik. Suroan bulan baik, ya kan? Tapi yang enggak baik apa? Dibuat maksiat, itu tidak baik. Bulannya baik, tapi jangan sampai menjadikan itu bulan itu menjadi kita ini mensekutukan Allah. Ya. Aku ayo malam suroan iki rek ngumbak keris lek gak diumbah iki sok ngamuk ya iki kan. Itu jadi prasangka. Karena prasangka buruk tadi bisa terjadi hal buruk. Ya? Nah, seperti itu. Ya. Memang ada sesuatu khodam, kadang sebuah keris itu ada khodam.
Tapi ngono ya ngono, tapi gak ngono-ngono nemen. Wesi ya wesi, Wesi ya wesi. watu ya Watu ya watu lek disawatne ya padha ae alot. Ya gak jadi kerupuk ngono lho. Paham maksudnya dalam artian apa? Keyakinan itu boleh ada dalam diri kita, tapi jangan sampai menjadi keyakinan itu menjadi apa? Sebuah yang harus kita pegang sepenuhnya. Tidak usah sudah. Ya, karena Allah sendiri tidak pernah melarang hal-hal itu di dalam Al-Quran maupun hadis itu sendiri. Seperti itu. Hanya untuk ada satu sejarah, hanya untuk penghormatan saja. Oh, waktu Muharram supaya jangan buat pesta dulu karena di dalam Muharram sendiri itu ada keluarga dari Nabi itu, Nabi Muhammad itu apa? Berduka. Nah, seperti itu. Hanya menghormati saja. Itu. Jadi bukan hal yang harus ditakuti sehingga kita mau keluar rumah takut, mau beli belanja takut keluar rumah, mau katakan pesta takut gak mari-mari, gak mangan lah. Oh ya. Iya, betul. Ya. Mau beli beras, nggak usah keluar rumah nanti kok tabrakan tambahan. Mau beli air isulang, habis minumnya gak minum nanti tambahan. Nah, seperti itu. Mas. Baik, Cak Kaji, terima kasih matur suwun atas penjelasannya supaya saya tidak berprasangka buruk lagi tentang malam satu suro. Sebenarnya itu yang harus diyakini pada diri kita. Sebenarnya walaupun nggak prasangka buruk ya pakaiannya juga Siap, Cak Kaji. harus yakin pada diri Siap, Cak Kaji. kita sendiri. Seperti itu Mas Siap. Rahmat ya. Matur suwun, Cak Kaji. Matur suwun, ngapunten Mas Rahmat. Kula tak pamit kondur riyin. Badhe ikut kumpul Nggih. suroan iki. Nggih, suruhan. Kumpul kali demit. Kali demit. Kula kangen mantuk sedanten mangke. Bagian donga. Monggo Cak Kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih telah mengikuti channel YouTube kami Riza Manisi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebarkan kepada teman tetangga. Anda semua insya Allah dengan channel ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.